Salus Populis Suprema Lex Esto, keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Sejalan dengan mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu mengenai pelaksanaan Pilkada serentak 2020 pada masa pandemi COVID-19, di mana dalam hal ini, apabila tetap dilaksanakan Pilkada itu sendiri berpotensi mengancam keselamatan warga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkanlah kami dari tim Maria Farida dengan saya Doroti Rantialo selaku pembicara pertama, kemudian rekan saya Kirani Barara selaku pembicara kedua, dan rekan saya Aditya Nuriski Putra selaku pembicara ketiga. Pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, COVID-19 atau Coronavirus Disease 19 berdasarkan Kementerian Kesehatan merupakan bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu hingga penyakit yang lebih berat seperti MERS dan SARS, di mana COVID-19 sendiri merupakan virus jenis baru yang menyerang saluran pernafasan manusia dan belum pernah diidentifikasi menyerang manusia sebelumnya. Sejak dikeluarkannya Kepres Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Coronavirus Disease 19 menunjukkan bahwasannya negara Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat kesehatan. Hal ini didukung oleh data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan pada tanggal 23 November 2020, di mana pertambahan dari 450.000 hingga 500.000 kasus hanyalah membutuhkan waktu 11 hari. Kemudian Dewan Juri yang terhormat mengingat Pilkada yang seharusnya diadakan pada tanggal 23 September 2020, maka KPU mengeluarkan keputusan KPU nomor 179/PL2/KPT/1/KPU/3/2020 tentang penundaan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Hal ini dengan pertimbangan bahwa penyelenggaraan Pilkada serentak di tengah pandemi bukanlah opsi yang tepat dilakukan pada saat ini, karena rangkaian kegiatannya berpotensi menimbulkan kerumunan massa yang akan membuka klaster COVID yang baru. Namun apakah penundaan tersebut telah mampu menjawab kekhawatiran dari kita semua? Mengingat keputusan tersebut mengamanatkan pelaksanaan Pilkada status quo di tengah kenaikan kurva COVID-19 yakni 9 Desember 2020. Maka bukankah hal ini sejatinya berpotensi untuk menderogasi hak hidup dari warga negara sebagaimana termaktub dalam pasal 28 AU DNRI 1945? Maka atas dasar tersebutlah kami berdiri pada posisi kontra dengan 3 poin urgensi utama, yaitu yang pertama, pelaksanaan Pilkada 2020 berpotensi menderogasi hak hidup warga negara. Yang kedua, penundaan Pilkada dalam keputusan KPU maupun pemisahan model keserentakan pemilu tidak mampu menjawab kekhawatiran dari kita semua mengenai potensi penyebaran COVID-19 dalam rangkaian kegiatan Pilkada 2020. Yang ketiga, berdasarkan data dan fakta yang ada menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada di tengah kenaikan kurva COVID-19 saat ini mencerminkan turunnya kualitas demokrasi. Dewan Juri yang terhormat, maka hal inilah yang akan dielaborasi oleh rekan kedua dan rekan ketiga dari tim kami. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi Bentang menyatakan suatu tindakan dapat dikatakan sesuai dengan prinsip utilitas ketika kecenderungan yang dimilikinya bertujuan untuk meningkatkan kebahagiaan suatu komunitas yang lebih besar daripada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya Kirani Barara sebagai pembicara kedua dari tim kontra untuk memaparkan bangunan argumentasi dari tim kami. Bahwasanya kami tidak setuju dengan adanya pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah masa pandemi COVID-19. Dewan Juri yang terhormat, ketika pelaksanaan Pilkada itu sendiri ialah mengutamakan hak dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum. Namun bila dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, justru berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan lebih jauh dapat menderogasi hak hidup warga negara, sehingga sejatinya bertentangan dengan prinsip utilitarian itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, memasuki bangunan argumentasi kami yang pertama, berdasarkan data yang dihimpun oleh kakadata.co.id, di mana Indonesia termasuk negara yang positif rate COVID-19 yang tinggi. Pada 2 Agustus 2020, tingkat kepositifan Indonesia mencapai 12,6%, di mana lebih tinggi dari batas maksimal yang ditetapkan oleh WHO, yakni sebesar 5%. Maka, jika Pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 tetap dilaksanakan, sejatinya berpotensi menderogasi hak hidup warga negara, sebagaimana termaktub dalam pasal 28 AU DNRI tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hal ini merupakan cerminan bahwa hak hidup telah diatur dan dijamin dalam konstitusi negara sebagai hak dasar sehingga tidak dapat diganggu-gugat. Dikutip dari tirto.id bahwa Pilkada 2020 melibatkan banyak pemilih, yakni lebih dari 100,3 juta warga yang sudah tercatat dalam daftar pemilih tetap. Maka
Bayangkan Dewan Juri yang terhormat, dengan bertemunya masyarakat dalam pilkada ini sejatinya malah akan mengancam hak hidup warga negara karena berpotensi menambah klaster penyebaran COVID-19. Padahal hak hidup sebagai non-derogable rights wajib dilindungi oleh negara, sebagaimana dalam pasal 25 ayat 1 DUHAM, di mana aspek kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia sehingga harus dipenuhi oleh negara. Maka dalam hal ini, ketika negara lebih mengutamakan pelaksanaan pemilu dan malah mengorbankan hak hidup warga negara atau tidak memprioritaskan penanganan COVID-19, sejatinya negara telah tidak mengindahkan adanya kewajiban negara untuk melindungi hak hidup warga negara sebagai hak asasi manusia. Dewan Juri yang terhormat, memasuki bangunan argumentasi kami yang selanjutnya. Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan surat keputusan KPU nomor 179/PL02 KPT _01/3 Romawi _2020, di mana mengamanatkan penundaan tahapan Pilkada 2020 yang seharusnya dijadwalkan 23 September 2020 kini diundur menjadi 9 Desember 2020. Namun terdapat dua hal yang menjadi pertanyaan kita mengenai keputusan ini, yakni yang pertama, apakah keputusan ini telah mampu menjawab kekhawatiran kita semua mengenai penyebaran virus ketika pelaksanaan pilkada? Karena nyatanya, pilkada yang ditunda saat ini juga masih dilaksanakan di tengah pelonjakan kasus COVID-19. Pun ketika telah terdapat buku panduan terbitan KPU mengenai tata cara pilkada agar tetap menjalankan protokol kesehatan, apakah dapat dijamin secara pasti bahwa panduan tersebut akan ditaati sepenuhnya dan akan menutup kemungkinan penyebaran virus COVID? Kemudian Dewan Juri yang terhormat, keputusan KPU yang hanya merupakan produk kesepakatan pemerintah sejatinya tidak mampu untuk mengikat secara pasti. Tetapi di sisi lain, Presiden pun enggan mengeluarkan perpu penundaan. Sungguh ironi Dewan Juri yang terhormat, ketika dalam kondisi darurat kesehatan seperti ini, tak satu pun unsur pemerintah mampu memahami seberapa penting perlindungan kesehatan dan nyawa warga negara. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa keputusan KPU sejatinya tidak mampu menjawab kekhawatiran kita semua mengenai potensi derogasi hak hidup warga negara dalam Pilkada 2020. Kemudian pun bila kita memisahkan model keserentakan pemilu antara pilkada dan pemilu legislatif sebagaimana dalam putusan MK nomor 55/PU 17 Romawi _2019, sejatinya juga tidak mampu menjawab urgensi penyebaran virus COVID-19 sepanjang pilkada. Karena itulah, tetap tidak menutup kemungkinan terjadinya kerumunan saat pilkada itu sendiri. Sehingga tidak jelas pertimbangan apakah yang digunakan oleh pemerintah di tengah pandemi COVID-19 untuk melaksanakan pilkada serentak. Dan bukannya fokus untuk membuat produk hukum yang dapat mengentaskan Indonesia dari pandemi. Ketergesa-gesaan pilkada serentak ini kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah sejatinya di dalam pilkada tersebut telah bersinggungan dengan kepentingan politik segelintir orang? Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di masa pandemi COVID-19 bukanlah hal yang tepat. Selanjutnya, pemaparan solusi akan dielaborasi oleh pembicara ketiga dari tim kami. Sekian dan terima kasih. Ubi societas imbisius, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Hukum itu dilahirkan oleh manusia dan untuk menjamin kepentingan dan hak-hak manusia itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat dan kolega tim pro, izinkanlah saya Aditya Nurrizky Putra sebagai pembicara ketiga dari tim Maria Farida. Via Justisia Ruat Sailu, keadilan haruslah ditegakkan walaupun langit runtuh. Melihat realitas saat ini, maka sejatinya pelaksanaan pilkada haruslah ditunda. Kurva kenaikan kasus COVID-19 yang tak kunjung turun, hal ini kami perkuat dengan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 3 Desember 2020, bahwasanya terdapat kenaikan kasus sebanyak 8.369 kasus yang merupakan lonjakan kasus tertinggi selama penyebaran COVID di Indonesia. Hal tersebut mencerminkan bahwasannya negara harus fokus terlebih dahulu ke dalam hal-hal yang fundamental seperti pemerataan bantuan langsung tunai ataupun non-tunai dan juga melengkapi fasilitas rumah sakit. Dewan Juri yang terhormat, dengan ini kami menyatakan tidak setuju terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dengan paparan data empiris yang objektif dan komprehensif. Data empiris yang pertama, turunnya kualitas demokrasi. Hal tersebut merupakan hipotesis alami yang muncul di dalam benak masyarakat. Apabila kita merujuk data dari kanal diskusi virtual Fakultas Hukum Universitas Erlangga, bahwasanya pemilihan presiden di kota Lafayette dan Missouri Amerika Serikat terjadi penurunan voter sebanyak 11,16%. Hal tersebut disebabkan oleh kapasitas gedung yang tidak memadai apabila menerapkan social distancing, sehingga pemilih harus menunggu waktu yang lama untuk menentukan hak pilihnya. Tidak hanya itu, Dewan Juri yang terhormat, apabila kita komparasikan dengan pemilihan presiden di negara Singapura yang dilaksanakan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Namun, apakah tepat pelaksanaan pilkada di Indonesia apabila penduduk periogonal saja di Indonesia jauh lebih banyak daripada Singapura?
Data empiris yang kedua yaitu potensi tempat kerumunan massa. Dilansir dari situs Tempo bertanggal 6 November 2020, salah satu calon kepala daerah Ternate mengadakan konser dalam deklarasinya. Hal tersebut perlu kita kritisi bersama bahwasannya pelaksanaan pilkada pada masa pandemi memerlukan mekanisme hukum yang memadai. Perpu nomor 2 tahun 2020 tidak menjelaskan secara jelas bagaimanakah mekanisme dari rekapitulasi suara, pemungutan suara sampai teknis kampanye. Data empiris yang ketiga yaitu penggunaan TPS dalam pilkada. Merujuk data dari WHO, bahwasannya salah satu indikator penyebaran COVID-19 yaitu benda yang terkontaminasi oleh penderita COVID-19 baik berupa sentuhan ataupun tetesan. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwasanya 70% dari penderita COVID tidak merasakan gejala gangguan kesehatan apapun. Bahkan jelas di sini akan sulit kita untuk memastikan apakah pemilih dalam keadaan sehat ataupun terpapar virus. Data empiris yang keempat yaitu jaminan kesehatan bagi kelompok penyelenggara pemungutan suara. Merujuk data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia masih hangat di telinga kita bahwasanya pemilu 2019 terdapat petugas KPPS yang sakit sebanyak 11.239 orang dan yang meninggal 527 orang. Pelaksanaan pilkada pada masa pandemi membuka ancaman yang lebih besar terhadap petugas KPPS sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya kasus kematian terhadap petugas KPPS. Pemisahan model keserentakan pemilu 2019 untuk memperpendek jam kerja menjadi 8 jam per hari tidak menjawab urgensitas perlindungan kesehatan bagi petugas KPPS. Apabila kita bandingkan dengan pemilihan presiden di negara Singapura, di mana penduduk Indonesia yang per regional ada jauh lebih banyak daripada Singapura. Bayangkan Dewan Juri yang terhormat, seberapa besar ancaman terhadap petugas KPPS di mana kelelahan menyebabkan imunitas mereka menurun sehingga mudah terpapar virus corona. Apalah arti sebuah perdebatan tanpa adanya solusi? Adapun solusi yang kami tawarkan, yang pertama, spesifikasi pasal dalam Undang-Undang Pilkada. Pasal 121 ayat 1 bahwasanya penundaan pilkada yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan bencana lainnya yang menyebabkan terganggunya keseluruhan pilkada, maka akan adanya pemilihan susulan. Namun yang menjadi problematika, pasal tersebut hanyalah bersifat regional, di mana tidak memaparkan secara jelas bahaya secara nasional. Maka serentak, pengadaan pilkada 2020 haruslah ditunda demi kesehatan masyarakat. Solusi yang kedua yaitu Perpu Pilkada sebagai legalitas penundaan. Keputusan KPU tentang Pilkada tahun 2020 hanyalah bersifat kepentingan politik semata. Negara Indonesia yang merupakan negara tatanan hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka sejatinya keputusan KPU tersebut haruslah dibuat sebagai hukum yang resmi setara dengan undang-undang. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, argumentasi kami merupakan solusi yang terbaik sehingga kami dengan tegas dan lugas tetap berada dalam posisi kontra. Pro kontra dalam demokrasi adalah jaminan negara konstitusi.